Salam budaya, jumpa lagi dalam channel Citraleka Nusantara. Semoga pemirsa channel Citraleka Nusantara dalam keadaan sehat, dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan ini, channel Citraleka Nusantara akan memaparkan tema siapakah dalang wayang kulit klasik. Dalang sangat penting bagi keberadaan dan kelangsungan tradisi wayang kulit. Kata dalang sendiri telah diartikan secara beragam. Kata dalang berasal bahasa Jawa kuno Alan, yang bermakna pemain wayang kulit. Menurut Hazeu, dalang juga berarti keliling, mengacu pada pekerjaannya mengembara. Menurut Murdowo, dalang dari ngudal wulang, yang artinya penyebaran nilai-nilai, yang melambangkan fungsi dalang sebagai guru. Lalu menurut Kern, sebaliknya, menghubungkannya dengan gagasan penemuan dan kecerdikan, dalang adalah orang bijak dan ciptaan yang mengilhami rasa hormat. Dia harus memiliki disiplin diri yang sangat besar. Untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dituntut oleh seninya, dengan aturan-aturannya yang tepat dan rumit, yang mengatur perilaku dan disposisi mental, serta materi korpus teks yang luas dan cara penyajiannya. Di bidang bahasa, misalnya, dalang harus berbicara bahasa Jawa tinggi dan fasih dengan status masing-masing karakter, yang menentukan perilaku dan idiomnya dalam berinteraksi dengan karakter lain. Selama pertunjukan, pengertian dalang dalam wayang klasik, dalang adalah otoritas mutlak, dalang sebagai raja. Dia menyusun cerita, improvisasi narasi dan dialog, memanipulasi wayang dan mensimulasikan suara mereka, menembang mantra dan mengarahkan gamelan ansambel musik yang mengiringi pertunjukan wayang. Tapi ini hanya bagian dari tanggung jawab profesionalnya. Dia bukan hanya seorang pemain, tetapi perantara antara orang-orang dan kekuatan spiritual yang tak terlihat, yaitu dewa dan leluhur. Dia memiliki pengetahuan esoteris yang terdiri dari mantra khusus dan kode perilaku yang memberinya kekuatan khusus. Kombinasi profan dan pengetahuan esoteris ini terdiri dari padalangan, ilmu atau seni dalang. Mengamati bahwa masyarakat tradisional Jawa bersifat hierarkis, dengan status menentukan cara perilaku yang tepat. Secara universal diyakini bahwa ketidaktahuan atau kelalaian tugas akan memberikan pengaruh yang mengganggu pada tatanan kosmik. Di puncak piramida adalah penguasa yang memiliki kekuatan mengendalikan dan memberikan kehidupan. Dengan demikian ia dan dalang adalah mediator antara kekuatan kosmik dan manusia. Pelatihan dalang yang sebelumnya diwariskan dari ayah ke anak atau guru ke murid biasanya dimulai pada usia dini. Sebagai anak laki-laki, ia menghadiri pertunjukan dan secara bertahap diberi tugas-tugas kecil. Itu tidak sistematis, tetapi lisan dan informal. Para pemula biasanya belajar dengan sejumlah dalang yang berbeda, belajar dari masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pribadinya. Pada abad ke-20, sekolah untuk dalang didirikan, ini telah mengubah perannya dalam masyarakat, tanpa, bagaimanapun, mengurangi kepentingan dan otoritasnya. Para kritikus mengklaim bahwa standarisasi pelatihan telah merusak kreativitasnya, serta mengurangi dimensi ritualistik wayang, mengubahnya lebih menjadi hiburan sekuler. Dalam kesempatan ini bukanlah momen yang tepat untuk diskusi tentang isu-isu ini, tetapi orang harus mencatat juga bahwa sekolah-sekolah pedalangan, di lain sisi, telah berhasil meningkatkan tingkat pendidikan formal dalang dan, di atas segalanya, dalam melestarikan tradisi wayang, yaitu wayang kulit Jawa, terlepas dari pengaruh modern, sebagian besar barat, dan pengenalan bioskop dan televisi. Peran dalang dalam mempertahankan budaya Jawa diakui, yang membuatnya dihormati anggota komunitas. Ada beberapa keahlian yang harus dimiliki seorang dalang. Menurut Raden Ngabehi Ranggawarsito, ada 12 bidang keahlian yang harus dimiliki oleh seorang dalang wayang kulit klasik. Tanpa memiliki keahlian-keahlian tersebut, seorang dalang wayang kulit klasik akan mengalami kesulitan dalam menyampaikan cerita atau pesan kepada penonton. Inilah bidang-bidang yang dimaksud yaitu 1. Antarwacana, artinya, kemampuan untuk membedakan suara masing-masing tokoh wayang dalam sebuah dialog. 2. Ranggep, artinya, kemampuan untuk membuat pertunjukan wayang menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. 3. Enges, artinya,
kemampuan untuk membedakan dialog antara tokoh wayang yang sudah memiliki keluarga dan yang belum. 4. Tutup, artinya, kemampuan untuk selalu mempergunakan dialog tokoh dalam cerita secara utuh dan tidak pernah memperpendeknya. 5. Sabetan, artinya, kemampuan untuk memainkan atau menggerakkan tokoh wayang. 6. Keahlian melawak. Untuk membuat acara pewayangan menjadi tidak membosankan, dalang wayang kulit harus memiliki keahlian dalam bercanda. 7. Ahli bermain musik atau syair. Para dalang wayang kulit klasik juga harus pandai bermain berbagai jenis tembang gamelan sebagai pengiring pertunjukan wayang. 8. Tata bahasa yang baik. Dalang juga harus memahami bagaimana menggunakan tata bahasa yang tepat untuk setiap tokoh wayang, seperti para dewa, pandita, raksasa, ksatria, dan lain-lain. Dalam pewayangan, ada beberapa jenis tokoh dengan tata bahasa yang berbeda. 9. Memahami kawiradya. Dalang wayang kulit klasik juga harus memahami kawiradya, yaitu kemampuan untuk menggambarkan suasana kerajaan dari tiap kerajaan. 10. Mahir berbahasa Kawi. Dalang wayang kulit klasik juga harus ahli dan memahami bahasa Kawi yang digunakan untuk menjelaskan nama lain dari para tokoh. 11. Seorang dalang wayang kulit klasik juga harus memahami mengenai parama sastra, yaitu pakem dalam pagelaran yang berhubungan dengan suasana emosi seperti greget, tegang, terkejut, atau marah. 12. Dalang wayang kulit klasik juga harus mengerti awicarita, yaitu persiapan jenis wayang yang akan digunakan dalam acara pewayangan. Demikian pengertian tentang seorang dalang wayang kulit klasik, semoga bisa memperluas wawasan pengetahuan budaya Jawa, khususnya wayang kulit klasik. Terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jumpa lagi dalam video-video berikutnya. Salam budaya.